Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Ramadhani, NIM 20046054 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester Sejarah Indonesia Baru 1. Pertanyaan nomor 1. Berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan Cina, India, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Menurut saya, em, visi dan misi atau tujuan masuknya bangsa Barat ke Indonesia dengan Arab dan Cina itu berbeda. Arab dan Cina, India mempunyai tujuan untuk berdagang dan mencari nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan di kampung halaman, sedangkan bangsa Barat datang ke Indonesia untuk menjajah. Tujuan visi bangsa Barat datang ke Indonesia mempunyai 3 misi, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang mana tujuan itu berpindah setelah mereka mendapatkan bahwa di Nusantara mempunyai banyak sekali rempah-rempah, dan keinginan atau keserakahan bangsa Barat datang ke Indonesia untuk menjajah, bukan lagi untuk berdagang. Ketika di Indonesia atau di Nusantara, bangsa Barat mengetahui bahwasannya di Nusantara mempunyai banyak sekali rempah-rempah untuk meningkatkan devisa negara. Bangsa Barat menjadi serakah sehingga menimbulkan ekspansi terhadap negara-negara lain. Ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Barat menghasilkan beberapa dampak, yaitu dampak negatifnya yaitu munculnya kolonialisme, dan dampak positifnya yaitu munculnya ilmu pengetahuan baru yang dibawa oleh bangsa Barat ke Nusantara. Baiklah, pertanyaan nomor 2. Dari penjajahan yang dilakukan Belanda atau VOC terhadap wilayah dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, analisislah apa saja strategi yang dilakukan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya, masing-masing dilengkapi dengan contoh dan peristiwa. Nah, pada pertanyaan nomor 2 ini saya akan menjawab analisis atau kejadian perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh VOC. Kegigihan Sultan Agung Tirtayasa melawan VOC sehingga VOC melakukan politik adu domba antara Raja Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji, yang mana pada saat itu keduanya sedang mengalami konflik. Strategi yang dilakukan oleh VOC pada saat itu dengan melakukan adu domba antara ayahnya dengan anaknya. Pada saat itu VOC mengajak Sultan Haji untuk menjadi seorang raja, sehingga apabila Sultan Agung ini menjadi seorang raja, sehingga VOC dapat mengalihkan atau dapat kegigihan Sultan Agung Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda untuk melakukan politik adu domba antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji, yang pada saat itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC tentang konflik tersebut ternyata benar, sehingga Sultan Haji mau diajak Belanda untuk bekerja sama meruntuhkan kerajaan ayahnya, Sultan Agung Tirtayasa. Strategi yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu dengan menangkap Sultan Agung Tirtayasa, sehingga semua kekuasaan itu dialihkan kepada putranya. Dan pada saat itulah Sultan Haji berkuasa ya di bawah pimpinan VOC, yang mana pada saat itu banyaknya rakyat yang sengsara, sering terjadinya pemberontakan antar warga, sehingga terjadilah keruntuhan kerajaan Banteng, yang mana pada saat itu sering terjadi pemberontakan, hidup rakyat yang sengsara. Baiklah, pertanyaan nomor 3. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak pernah terpengaruh oleh hegemoni VOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan VOC. Analisis berbagai faktor yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda.
yang mana Sultan Iskandar Muda ini sangat tegas terhadap rakyatnya, dan pada saat itu kehidupan rakyat sangat makmur sehingga semua bangsa asing yang datang ke Indonesia tidak diperbolehkan oleh Sultan Iskandar Muda. Dan strategi yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda yaitu dengan merangkul daerah-daerah yang ada di sekitar Pulau Aceh untuk menghimbau agar daerah tersebut tidak terpengaruh oleh VOC atau Portugis. Apabila ada negara asing yang masuk ke Aceh, Sultan Iskandar Muda secara tegas menolak ajakan tersebut, karena Sultan Iskandar Muda tahu bahwasanya mereka hanya ingin merempas atau mengambil hasil bumi yang ada di Aceh tersebut. Dan strategi yang dilakukan selanjutnya yaitu Sultan Agung Tirtayasa memperluas kekuasaannya hingga semenanjung Malayu hingga Johor ke negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Pertanyaan nomor 4, belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna atau nilai yang bisa saudara ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya? Nah, pada kesempatan ini makna atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peradaban Islam, kemajuan dan keruntuhannya. Makna yang dapat saya ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara, baik itu kemunduran atau kemajuannya, bahwasanya suatu kepemimpinan atau suatu kemajuan atau kemunduran itu tergantung bagaimana raja atau kerajaan, bagaimana pola pimpinan seorang raja. Dan sama kita ketahui bahwasanya apabila seorang raja sudah terdapat hal-hal buruk di dalam hatinya, mereka tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara baik. Nah, jadi kesimpulannya, suatu peradaban dapat berjalan dengan baik apabila pemimpinnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dari hati nuraninya masing-masing. Apabila seorang pemimpin mempunyai hal-hal buruk atau tindakan yang jahat dalam kepemimpinannya dan juga majunya suatu peradaban mempunyai nilai-nilai tersendiri. Yang pertama, nilai kepemimpinan. Di sini nilai kepemimpinan harus dimiliki oleh seorang raja, yang mana seorang raja akan memimpin pasukan atau masyarakat untuk hidup makmur dan untuk melindungi masyarakatnya. Yang kedua, memiliki nilai yang jujur. Setiap pemimpin harus memiliki nilai yang jujur agar kerajaan ini dapat berjalan dengan baik dan secara terbuka terhadap masyarakat, agar masyarakat memiliki hati yang tenang dan tidak terbawa oleh arus pengaruh dari lain. Yang ketiga, mempunyai sikap yang dermawan dan toleransi. Memiliki sikap yang dermawan dan toleransi terhadap masyarakat yang ada, termasuk peradaban Islam, bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk mempunyai sikap yang toleransi antar sesama umat manusia, bukan hanya dengan Islam tetapi antar semua agama yang ada di Indonesia atau bahkan dunia. Baiklah, itulah 4 jawaban saya dari pertanyaan yang diberikan Ibu untuk melengkapi ujian akhir semester Sejarah Indonesia Baru. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau jawaban yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.